saya Apsari Hernindya Rahayu dari SMP Negeri 21 Bandung. Nah, perkenalkan saya Intan Rahmawati SPD dari SMPN 43 Kota Bandung. Perkenalkan, saya Leni Agustini dari SMP Negeri 2 Kota Bandung. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami akan berperan secara bergiliran menjadi supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam, Bu Intan. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu Intan gimana? Alhamdulillah juga. Senangnya bisa ketemu hari ini. Iya Ibu, di sana kesibukan kita ya. Iya nih, mohon maaf mengganggu Bu Leni. Saya ingin menawarkan sama Bu Leni, kira-kira bersedia nggak saya supervisi untuk kegiatan supervisi coaching. Barangkali Bu Leni bersedia, saya ingin coba Bu Leni sebagai coach di sini. Kira-kira apakah Bu Leni bersedia? Boleh Bu Intan, boleh. Alhamdulillah ya. Jadi kita sepakat ya, kita mengadakan kegiatan observasi coaching ya di sini dan Bu Leni sebagai coachnya. Oke. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi coachingnya? Sepertinya nanti yang bakal jadi coach itu Bu Apsa. Bu Apsa. Iya betul. Beliau mengajar bahasa Indonesia, Bu. Dan memang saya sempat ngobrol juga untuk ya barangkali nanti saya bisa bertemu dengan Bu Intan gitu kan, dan beliau juga siap untuk membantu. Alhamdulillah. Oke, sebelum nanti memulai kegiatannya, kebetulan ini ada kegiatan prasupervisinya ya. Nah, di sini saya ingin yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coachingnya. Nah, di sini yang ingin saya observasi adalah satu tentang alur tirtanya. Jadi apakah kira-kira sudah terurut dengan baik dalam proses coaching ini? Jadi tahapan-tahapan tirtanya apakah sudah ada, kemudian skill-skill coach dalam melakukan coaching bersama coachee. Nah, itu mungkin yang ingin saya lihat. Baik, ya Bu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu kira-kira Ibu sebagai coach ingin meningkatkan kompetensi apa dalam kegiatan coaching ini? Saya sih sebagai coach ya Bu Intan ingin meningkatkan menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama itu, jadi dengan penuh konsentrasi saya harus mendengarkan aktif tentu saja apa yang disampaikan oleh coaching nanti. Dan yang kedua adalah bagaimana saya bisa kehadiran penuh gitu, untuk membersamai atau ngobrol di coaching ini bersama coaching nanti. Bagaimana secara gestur, secara mimik muka saya, secara respon saya, supaya saya bisa hadir penuh gitu selama coaching itu berlangsung. Gitu Bu Intan. Subhanallah. Jadi itu ya aspek yang ingin dikembangkan. Tapi ada nggak kira-kira kompetensi spesifiknya yang ingin Ibu gali di sini? Yang lebih lagi ya Bu Intan ya. Yang lebih lagi adalah saya ingin agar coachee menemukan solusi berdasarkan pengalamannya yang dialami. Jadi ingin supaya sampai pada titik ketika saya coaching dengan coachee saya itu solusinya sudah ada, strateginya sudah ada, dan itu tentu saja muncul bukan dari saya Bu Intan, tapi dari coachee itu sendiri. Berarti kan saya harus sabar ya, menunggu coachee menyampaikan solusinya. Menarik sekali Bu Leni ya, mudah-mudahan kompetensi Bu Leni bisa meningkat dalam aspek-aspek itu ya. Kemudian ini yang saya ingin tanyakan juga, kira-kira indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Dari coaching ya Bu Intan ya, yang jelas indikatornya adalah bahwa selama saya berkomunikasi dengan coachee,
coach sudah bisa menentukan solusi dan strategi atas permasalahan yang dimiliki, sehingga bisa teratasi Bu Intan. Itu sih sebetulnya kalau tujuan pencapaian untuk saya sih dari pertemuan saya dengan coach itu. Oke. Baik, Bu Leni, terima kasih banyak ya. Ini kegiatan prasupervisinya sudah saya sampaikan semua. Nanti kita lanjut ke kegiatan supervisinya. Baik ya. Bu Intan. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Kita bertemu bertiga ya dengan Bu Apsa, Bu Leni, dan saya. Baik, saya tidak sabar sekali untuk ada pertemuan itu dengan Bu Intan. Terima kasih juga Bu Intan sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, sehingga kegiatan saya juga lebih terarah ya Bu Intan, dengan bimbingan dari Bu Intan, dengan arahannya supaya tujuan ketercapaian dari proses saya itu tercapai. Terima kasih ya Bu Leni. Sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Apsa. Waalaikumsalam Bu Leni. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, meskipun kegiatan banyak tapi harus tetap semangat. Semangat terus ya Bu Apsa ya. Oke, Bu Apsa, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Bu Apsa sudah berkenan untuk bertemu dengan saya, untuk memenuhi undangan saya juga untuk ngobrol hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga akan terus berlanjut ya Bu Apsa. Oke, kalau misalkan hari ini yang akan kita diskusikan, kira-kira apa nih yang mau disampaikan sama Ibu? Sepertinya saya mau curhat tentang pembelajaran di kelas, boleh? Boleh Bu Apsa. Kalau boleh saya tahu ada apa di pembelajaran Bu Apsa? Begini sih Bu Len, jadi kalau di pembelajaran saya bahasa Indonesia nih ya, anak-anak itu cenderung susah untuk mengungkapkan. Jadi kalau dari aspek berbicara itu mereka kurang aktif gitu kalau di kelas. Kurang aktif ya. Memang kalau boleh saya tahu, seperti apa sih strategi mengajar di Bu Apsa di kelas itu? Saya sih biasanya melakukan pembelajaran kolaborasi. Jadi anak-anak itu diskusi dengan kelompoknya. Nanti mereka setelah berdiskusi mereka presentasi begitu. Nah, tetapi saat presentasi dan memberikan umpan balik atau tanggapan, nah anak-anak itu cenderung diam dan malu-malu begitu Bu. Itu dirasakannya di setiap pertemuan Ibu atau baru kemarin-kemarin saja? Kemarin tuh saya sedang pembelajaran teks cerita fantasi dan sekarang masuk ke prosedur juga masih sama begitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau Bu Apsa menceritakan bagaimana ya kondisi di kelas, sebetulnya apa sih yang Bu Apsa harapkan dari murid pada saat idealnya gitu? Apa yang diharapkan? Ya saya sih berharap semua aspek keterampilan berbahasa itu bisa mereka kuasai, minimal mereka sudah menunjukkan gitu. Bisa, karena kalau membaca, saya lihat kan menulis, memirsa itu sudah mereka miliki, tapi untuk berbicara itu masih agak malu-malu gitu, mereka kurang percaya diri gitu Bu Len. Oke, jadi bagaimana murid itu untuk mengungkapkan ya, berpendapat secara lisan ya pada saat. Oke, kalau kita skalakan ya kondisi yang Bu Apsa rasakan, kira-kira ada di berapa nih skalanya? Sekarang itu mungkin di 5 ya Bu. 5? Iya 5 begitu. Oke, berarti kalau begitu tentu saja berkaitan dengan indikator keberhasilan ya Bu Apsa ya. Iya. Sementara Bu Apsa punya target, punya indikator yang memang tadi diungkapkan. Iya. Oke, kira-kira Bu Apsa berpikir tidak strateginya ingin dicoba seperti apa gitu untuk mengatasi kesulitan selama memancing murid untuk berbicara? Strateginya kira-kira apa nih? Strateginya ya Bu Len, mungkin saya sih rencana saya nih ya sekarang gitu. Jadi nanti saya itu saya mau coba gitu, agak dipaksa mungkin ya siswa itu untuk mau berbicara ini bagaimana caranya. Karena untuk kalau misalnya membuat
teks atau mengerjakan tugas-tugas lah, mereka mampu. Tapi ketika mereka mau melisankan, itu yang jadi kendala. Jadi saya mau coba untuk kelompoknya itu berpasangan mungkin ya, ya. Jadi siapa yang nanti akan menjadi presentasinya begitu, yang memaparkan materi, nanti kelompok mana saja yang harus memberikan tanggapan. Mungkin ketika kalau sudah ditunjuk begitu, mungkin nanti akan ada tanggung jawab ya dari diri mereka untuk mau mencoba berbicara secara lisan, menanggapi presentasi dari teman-temannya begitu. Oh begitu ya, jadi sedikit dipaksa ya. Iya. Gitu. Dalam mencoba strategi itu yang tadi Bu Hafsa sampaikan, Bu Hafsa bisa menilai dong kekuatan diri Bu Hafsa itu apa yang mendukung untuk itu bisa dicoba, distrategikan di kelas. Kira-kira kekuatan Bu Hafsa itu apa? Kekuatannya apa ya? Mungkin karena saya itu dekat dengan anak-anak juga, mungkin bisa menguasai kelas juga. Karena memang kalau saya di pembelajaran itu sering ya berganti-ganti peran ya, tapi lebih banyaknya sebagai teman, supaya tadi mereka mau dengan rela hati, sukarela melakukan apa yang saya harapkan tadi begitu. Kedekatan iya, tetapi tadi karena kan kalau di pembelajaran sebelumnya nih Bu Leni gitu, saya tuh tidak meminta, maksudnya tidak memberikan mereka peran-peran. Jadi yang penting ada yang tampil, nanti teman-teman kelompok lain menanggapi. Ternyata itu tidak efektif begitu. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau kita bagi perannya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 tampil, nanti kelompok 2 dan 3 yang menanggapi, kelompok 3 yang tampil, kelompok 4 dan 5 misalnya. Kalau begitu dibagi peran, saya mungkin akan coba kita lihat lagi kan, gitu. Bisa memancing. Nah iya, memancing. Sedikit dipaksa, tapi dipaksanya tidak pemaksaan yang negatif ya, gitu, positif gitu. Gini Bu Hafsa, kalau memang itu strategi akan dicoba, kira-kira kapan nih akan dicobanya? Pada pembelajaran selanjutnya ya, segera. Karena memang segera, karena sekarang itu dalam materi teks prosedur, anak-anak itu sudah masuk ke dalam menyajikan secara tertulis, dan nanti rencananya di pertemuan selanjutnya mereka akan menampilkan, mempresentasikan prosedur yang telah mereka tulis, dan nanti saya akan membuat skenario yang tadi saya jelaskan itu boleh. Berarti segera ya Bu Hafsa ya. Kira-kira kalau itu sudah dicoba strateginya, kita bisa mengukur dong bagaimana penilaian kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Skalanya ada berapa? Skalanya mungkin karena melihat dari karakteristik di kelas tersebut juga, saya ambil skalanya di 8. Iya, dari awal begitu. Saya sih harapnya 10 aja gitu. Ya, idealnya saya ingin 10, tapi Ya, assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Intan. Alhamdulillah ya, tadi luar biasa sekali proses coaching yang dilakukan Bu Leni. Saya ingin bertanya, gimana perasaan Bu Leni setelah melakukan coaching pada tadi? saat coaching itu memang chemistry yang positif itu harus saya bangun dengan coach ya Bu Intan. Dan itu sudah saya lakukan sehingga coach tidak ragu untuk bercerita dan menyampaikan apa kesulitannya. Luar biasa. Oke. Yang ingin saya tanyakan ya, dari proses coaching tadi apa yang dilakukan Bu Leni sehingga indikator ketercapaian pengembangan itu berhasil? Iya, yang saya lakukan terhadap Bu Hafsa tentu saja saya bertanya tentang apa yang sudah dialami oleh Bu Hafsa. Di sana Bu Hafsa sudah menjelaskan dengan pengalamannya, pengajarannya di kelas serta kesulitan-kesulitan yang dialami. Dan di sana pun selama coaching kita bertukar pikiran dan mencarikan solusi yang akan dilakukan oleh Bu Hafsa. Karena ini pembelajaran Bu Hafsa, jadi solusinya itu tentu saja dari Bu Hafsa, bukan dari saya. Dan itu secara runtut disampaikan Bu Intan sama Bu Hafsa itu rencananya seperti apa. Oke, bagus sekali ya. Tadi kalau boleh saya berkomentar ya, beberapa catatan yang saya ambil ketika tadi proses supervisi 1,
saya lihat Bu Leni sudah sangat terarah, sudah terstruktur sekali ya. Jadi alur tirtanya tuh berasa gitu. Ketika saya observasi tadi teh memang ada rangkaiannya. Terus kemudian saya lihat juga ketercapaian target yang Bu Leni inginkan muncul ya. Tadi ketika Bu Absa mengungkapkan masalahnya, ternyata solusinya pun Bu Leni bisa gali, itu muncul dari Bu Absa sendiri. Jadi bukan Bu Leni yang memberikan solusi, saya lihat, tapi Bu Absa yang ternyata sudah tereksplor bagus sama Bu Leni sehingga bisa mengurutkan solusi-solusi yang untuk dilaksanakan sama Bu Absa. Itu yang saya lihat itu sangat luar biasa dari diri Bu Leni, itu bisa mengeksplor potensi Bu Absa sehingga muncul gitu. Jadi mungkin awalnya dikiranya Bu Absa dia punya masalah, terus dikiranya solusi itu datangnya dari luar, ternyata memang datangnya dari diri Bu Absa sendiri. Itu yang tadi saya garis bawahi ya. Kemudian di sini juga seperti Bu Leni mengungkapkan pertanyaan terbuka itu sudah muncul. Kemudian tadi saya ngelihat mimik Bu Leni ya, wajah, kemudian fokus mendengarkan, itu terlihat sekali dari gesturnya. Emang Bu Leni itu tadi kan awalnya pengen mengembangkan itu ya, dan ternyata sudah muncul tadi pada proses coaching itu. Jadi untuk selama proses dari awal sampai akhir itu luar biasa. Kalau saya kasih skala 1000 itu Bu Leni. Terima kasih Bu Intan, saya juga masih banyak belajar. Nah ini kemudian barangkali ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan dalam coaching, mungkin di coaching selanjutnya. Kira-kira ada nggak Bu Leni? Iya, kompetensi lain itu di coaching selanjutnya setelah hari ini adalah tentu saja saya harus mendengarkan dan menganalisis juga proses selanjutnya yang dilakukan oleh Bu Absa. Jadi kita akan terus berdiskusi, kita akan terus memikirkan solusi. Jika masih belum berhasil, berarti kan kita harus terus berkomunikasi, menjadi pendengar yang aktif gitu kan, dan memberikan arahan untuk ke problem solving gitu kan, pemecahan masalah, dan tentu saja itu akan terus kami coba. Gitu. Ya, jadi upgrade lagi ya. Upgrade walaupun terus, sudah punya kemampuan mendengar dengan baik, fokus dengan baik, tapi Bu Leni di kompetensi berikutnya inginnya lebih upgrade dan upgrade lagi. Luar biasa. Berarti Bu Leni itu seorang sosok guru pembelajar sepanjang hayat. Ya, alhamdulillah Bu Leni, terima kasih banyak atas kesempatan saya untuk bisa mengobservasi Bu Leni, sehingga saya bisa juga belajar berbagai macam tahap coaching. Pokoknya saya sangat luar biasa sekali memberi apresiasi kepada Bu Leni. Iya, terima kasih juga Bu Intan sudah berkenan juga untuk melakukan kegiatan ini gitu kan, sehingga saya juga bisa terus memperbaiki diri, saya terus mengembangkan kompetensi saya untuk di coaching-coaching yang lainnya gitu. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih ya Bu Leni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Absa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedang bersemangat sekali di hari ini. Alhamdulillah, iya. Bu Intan akan melakukan coaching ya? Ya, Sudah tahu siapa yang akan di coaching nanti Bu Intan? ada, saya rencana mau mencoba melakukan coaching dengan Ibu Leni. Ibu Leni berarti ya yang akan jadi coachingnya nanti. Betul, Baik, karena kemarin kita ngobrol sedikit, beliau ada kegundahan, kegalauan yang mungkin nanti bisa diekspresikan dalam kegiatan coaching nanti. Baik, insya Allah pasti ya bisa mendapatkan solusi dari kegiatan coaching nanti. Iya, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari kegiatan coaching yang akan saya amati nanti ya Bu Intan. Nah, di sini nanti saya akan mengamati bagaimana coaching yang akan dilakukan oleh Bu Intan. Apakah sudah menerapkan alur tirta, mulai dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sampai dengan memberdayakan coaching. Iya.
Kemudian di sini untuk kompetensi apa sih yang ingin Bu Intan kembangkan untuk kegiatan coaching kali ini? Saya tuh pengen coba mengembangkan kemampuan mendengarkan saya dalam diskusi sama coach. Otomatis kan saya harus fokus tuh sama coach, jadi saya pendengarannya harus ekstra 1000% menyimak. Saya tuh pengen meningkatkan kemampuan itu. Terus konsentrasi saya, memfokuskan diri untuk ngobrol sama coach. Jadi saya mau coba itu, mudah-mudahan bisa meningkat ya, bisa fokus sama coach saya. Baik, berarti Bu Intan ini ingin mengembangkan berarti ya kompetensi di mendengarkan aktif ya, betul. Untuk menggali, mengidentifikasi masalah sampai nanti coachingnya bisa menemukan sendiri solusinya. Betul. Begitu ya Bu Intan. Betul sekali. Nah di sini berdasarkan nanti kegiatan coaching yang dilakukan ya Bu Intan, kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik diobservasi nih? Saya tuh pengen meningkatkan spesifiknya itu kemampuan mengeksplorasi coach. Jadi kemampuan menggali informasi yang harus didapatkan dari coach. Jadi jangan sampai ketika proses coaching itu si coachnya itu banyak diam. Jadi saya ingin coba itulah kompetensi untuk menggali, mengeksplor permasalahan-permasalahan dari coach, dan akhirnya mudah-mudahan dari saya punya kemampuan berbicara, menggali coach juga bisa menggali kompetensi yang dimiliki sehingga coach tersebut bisa menumbuhkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi si coach bisa menyebutkan solusi, kemudian alur untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Itu targetnya. Bagus sekali. Jadi yang ingin saya tingkatkan secara khusus. Baik, berarti di mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Betul. Ya, karena menggali lebih dalam ya itu. apa yang dirasakan oleh coach, kemudian memberdayakan coach juga itu. untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan dibahas dalam coaching. Betul, Baik. betul Nah, sekali. bagaimana nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dilakukan nanti? Indikator ketercapaiannya, jadi coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang tadinya ikonnya cemberut atau sedih, mudah-mudahan bisa tertawa dan tersenyum. Iya. Jadi lega dengan solusi yang dia bisa dapatkan sendiri sebetulnya dari permasalahannya sendiri. Baik, berarti sudah ada ya indikator ketercapaiannya dari kegiatan coaching nanti itu coach bisa menemukan solusinya, kemudian mengubah emotikonnya, moodnya juga jadi lebih baik lagi setelah melakukan coaching nanti. Betul sekali Bu Afsa. Baik, nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan Bu Intan. Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait coachingnya. Ya baik, terima kasih Bu Intan untuk waktunya. Selamat melakukan coaching. Oke. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Intan. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Intan. Seperti kelihatan ya. Tapi memang agak lelah mungkin ya Bu Intan karena memang di sekolah lebih banyak kegiatan kan. Oh gitu. Jadi sudah mulai terasa lelahnya. Iya. Bu Leni, sebelumnya saya ingin tanya dulu ya ke Bu Leni, kira-kira apa yang menjadi target hidup Bu Leni? Target hidup saya secara pribadi nih Bu Intan. Targetnya itu saya ingin selalu diberi kesehatan, bisa mengerjakan rutinitas saya dengan semangat. Wah, luar biasa. Dan saya punya kewajiban untuk membimbing murid-murid ya Bu Intan, secara psikologis tentunya. Dan itu harapan saya anak-anak bisa berperilaku, bersikap tentu saja sesuai dengan kita yang harapkan. Gitu. Itu sih sebetulnya target saya itu seperti itu. Jadi target hidupnya mengabdi untuk siswa yang luar biasa. Sebagai profesi seorang guru ya Bu ya. Aduh, mudah-mudahan nanti anak saya jadi murid Bu Leni ya. Boleh. Kayaknya seru banget. Terus kemudian di sini kira-kira kalau tadi Bu Leni bicara agak-agak gimana, katanya hari ini perasaannya itu karena apa? Memang saya ingin berdiskusi nih Bu Intan.
Saya kan melaksanakan layanan BK itu ada yang di kelas ya. Betul. Iya. Saya Klasikal ya. Klasikal, Betul. betul, klasikal. Dan itu kan saya harus bertemu dengan murid itu 1 minggu 1 kali bertemu. Oh begitu. Akhir-akhir ini tampaknya murid-murid itu agak tidak terfokus konsentrasinya, Bu Intan. Iya iya. Jadi Gitu. permasalahan konsentrasi ya. Betul. Iya. Pada saat saya menyampaikan materi yang memang secara umum sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka, gitu. Betul. Ya, saya bisa memahami ya perasaan Bu Leni. Pasti di saat kita sudah mempersiapkan semuanya mau melaksanakan klasikal, ternyata respon di kelasnya kurang Betul. menyenangkan itu ya. Nah kira-kira yang menjadi faktor seperti itu apa nih? Sepertinya gini Bu Intan, saya itu di kelas itu setiap pertemuan BK Ya. selalu menyampaikan materi dengan cara ceramah. Tuh. Setelah ceramah saya bertanya kepada siswa tentang pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang Ya. saya sampaikan, dan sepertinya siswa lebih banyak tidak bisa menjawab gitu begitu. kan atas Iya, materi iya. apa yang saya sampaikan gitu Bu. Iya. Jadi Bu Leni memberikan materi dulu ke siswa, terus mencoba tanya jawab, ternyata respon siswa, konsentrasinya, semangatnya kurang menyenangkan Iya, ya. Jadi betul. tidak sesuai harapan Bu Leni ya, seperti itu ketika memberikan layanan bimbingan klasikal. Apakah betul seperti itu? Iya, betul sekali Bu Intan. Itu yang sedang saya hadapi sekarang ini Oke. sebetulnya Bu Intan. Nah, dari yang alur ini, kira-kira Bu Leni punya target penilaian berapa terhadap diri Bu Leni? Dengan permasalahan ini Iya. Bu Intan ya 5 deh kayaknya Bu Ya, Intan. masih di Iya, range 5. range 5. Ya mudah-mudahan dengan kita coaching hari ini ya bisa mencapai target yang Iya. lebih dari 5 ya. Iya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada nggak langkah-langkah strategi dari Bu Leni supaya memperbaiki bimbingan klasikal yang akan Bu Leni berikan, barangkali nanti di kemudian hari tidak terjadi seperti ini lagi. Sepertinya saya harus merubah strategi penyampaian materinya Bu. Ya. Kalau sebelumnya saya lebih banyak berbicara, untuk selanjutnya saya lebih akan mengaktifkan murid dengan materi presentasi yang menarik Ya, buat mereka, betul. dengan materi-materi yang menstimulasi Ya, aktivitas mereka dalam memberikan komentar, oke. atau diselipi juga dengan permainan gitu kan, dengan permainan yang berbasis aplikasi. Ya. Anak-anak sekarang itu suka kalau dengan gadget ya Bu. Betul. Dan juga bagaimana saya akan menambah strategi mengaktifkan dinamika kelompok. Luar biasa. Jadi, Sepertinya itu yang akan saya coba rubah di strategi pertemuan dengan murid di kelas. Oke, jadi Bu Leni akan mencoba satu mencari materi yang lebih menarik lagi Betul. sesuai kondisi siswa mungkinnya begitu. Terus dari mulai strategi pembelajarannya saya lihat juga Bu Leni mau merubah ya. Iya, Jadi yang tadinya mungkin lebih banyak ke guru sekarang lebih diaktifkan ke siswa, betul. Kemudian tadi saya amati juga penggunaan gadget ya, berarti medianya. Media. Nah, medianya yang berbasis IT dan Betul. anak-anak kelihatannya bakalan lebih antusias nih kayaknya Iya, kalau betul, begitu. betul. Bu. Jadi materi, strategi, media ya itu bisa jadi upaya ternyata ya menurut Bu Leni. Iya, Nah. saya akan coba itu Bu. Oh begitu, bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah ditargetkan Bu Leni tercapai ya Iya, melalui usaha iya. itu. Nah, kira-kira kalau sudah berbicara seperti ini ada peningkatan nggak range-nya? Iya, sebelum ke range mungkin tentu saja pasti murid akan berbeda mungkin ya Bu Intan, Iya. ya responnya ya, sehingga tujuan saya klasikal di kelas itu akan tercapai. Anak-anak akan lebih konsentrasi, Betul. lebih menarik, lebih nyaman untuk bertemu dengan saya di kelas. Kalau berbicara tentang range,
Saya sih ketika itu sudah dilakukan berharapnya nanti ada di 9. Wih, luar biasa. Bagus pula Iya. dari 5 jadi 9. Sangat appreciate itu, dan saya yakin sepertinya akan lebih seru nih. Iya, mudah-mudahan Bu Intan. Iya. Gimana, ada perasaan yang lebih lega sekarang? Saya merasa tidak bingung lagi. Oh begitu, alhamdulillah. Saya merasa sudah bertukar pikiran Hmm. dengan Bu Intan, dan solusinya akan saya berkomitmen Ya, untuk melakukan solusi itu secara konsisten. oke. Apa upaya komitmennya nih kira-kira bulan? Ya, mencoba untuk terus memperbaiki pembelajaran atau pertemuan saya di kelas. Oh begitu. Iya, komitmen saya itu dengan strategi-strategi yang baru. Terus kira-kira siapa yang bisa mendukung dan membantu komitmen bulan supaya berjalan dengan bagus? Ya, tentu saja dukungan pertama yang harus kita siapkan, ya kita harus mendukung dari kita sendiri, Bu Intan. Yang kedua, ya murid-murid juga harus terlihat mendukung apa yang kita lakukan. Kalau secara dukungan sistem kan sudah jelas gitu kan. Jadi memang semua akan terlibat untuk mendukung apa yang saya akan coba lakukan. Alhamdulillah, berarti bulan ini siap berkomitmen ya? Siap berkomitmen, Bu Intan. Alhamdulillah, perlu dikasih appreciate sekali nih. Terus kemudian bulan ini kira-kira setelah kedepannya mau bertemu saya lagi nggak? Iya, Bu, saya ingin ketika saya mencoba untuk strategi baru, saya ingin ngobrol lagi sama Ibu. Alhamdulillah. Takutnya ada kendala lagi gitu, ada permasalahan lagi, jadi kita bisa sharing dan bertukar pikiran lagi, Bu Intan. Oke, rencananya kapan itu bulan ini mau masuk ke Mungkin kelas minggu lagi? depan ya, secepatnya depan. lah ya. Berarti nanti ketemu saya lagi di minggu depan Betul. setelah masuk kelas. Iya, saya ingin coba di kelas yang sama dulu, Bu Intan. Oke, kalau gitu terima kasih ya bulan Sama-sama, ini. Bu Intan. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan yang baik, akhirnya bisa ketemu lagi ya. Iya. Terima kasih ya, Bu Intan. Sama-sama. Assalamualaikum Buleni. Waalaikumsalam. Bu Afsa, gimana tadi hasil coaching saya? Baik, luar biasa ya Bu Intan. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Leni tadi. Iya, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Intan. Nah, di Iya. sini menurut Bu Intan tadi bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Leni? Tadi saya merasa senang sekali ya, karena ternyata Bu Leni tadi itu bisa menemukan solusinya. Berarti kan saya tadi bisa menggali Bu Leni ya kalau gitu. Jadi tadinya Bu Leni punya masalah, terus ternyata solusinya itu datang dari Bu Leni sendiri, bukan dari saya. Itu yang jadi kebanggaan saya mungkin. Alhamdulillah ya. Jadi di awal kita sudah ngobrol juga ya Bu Intan. Bu Intan dari coaching ini ingin ya coaching ini bisa menemukan permasalahannya sampai menemukan solusi, dan itu sudah tampak ya dari kegiatan coaching tadi. Di sini saya mau menyampaikan ya pengamatan saya berdasarkan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Intan. Jadi di sini saya sudah melihat Bu Intan sudah menerapkan alur tirta dengan mendengarkan aktif ya. Bu Intan mendengarkan secara seksama apa yang dipaparkan oleh Bu Leni, dan Bu Intan sampai memahami Bu Leni itu sebagai coach itu menyampaikan permasalahannya, sehingga Bu Intan itu saya melihat bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami dan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Leni tadi. Dan betul sekali ya, saya pun sudah melihat Bu Intan ini sudah memberdayakan coaching, karena di sini semua solusi itu Bu Leni yang memaparkannya gitu. Bu Intan tuh sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ya, sehingga Bu Leni itu bisa menyampaikan baik itu solusi-solusinya sampai juga berkomitmen. Itu yang saya acungi jempol luar biasa, karena di sini saya melihat dari percakapan coaching tadi Bu Leni ini sudah berkomitmen akan melakukan perubahan dari strategi pembelajaran yang akan dilakukannya nanti. Mungkin itu yang saya lihat dari kegiatan coaching. Bagaimana menurut Bu Intan berdasarkan pendapat saya tadi? Iya betul Bu, saya merasakan juga begitu, dan saya merasa target saya sudah tercapai tadi. Alhamdulillah ya. Dari kegiatan ini untuk coaching berikutnya tuh kompetensi apa yang ingin Bu Intan kembangkan lagi? Kalau
saya nanti pengen berlatih lagi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lebih terbuka lagi. Saya mau berlatih dari mulai berbahasa, berkalimat, berkata-kata. Saya pengen gali lagi dari aspek itu. Baik, mungkin tadi dari segi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya, itu. karena saya sudah melihat Bu Intan mendengarkan aktifnya itu sudah luar biasa. Jadi nanti tinggal kalau segi bahasa menurut saya itu kalau dilatih lagi, itu. dan tadi saya juga sudah melihat Bu Intan juga sudah berkomitmen ya dengan Bu Leni juga akan bertemu lagi. Betul. Untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa continue dilakukan. Betul. Sehingga performa maupun kompetensi yang tadi Bu Intan paparkan bisa terus berkembang. Siap. Baik, iya. Terima kasih Bu Intan sudah melakukan Sama-sama. coaching hari ini. Semoga selalu sukses ya Bu Intan ya. Terima kasih ya Bu Apsa ya sudah mengobservasi saya sehingga saya bisa dapat masukan yang banyak dari Bu Apsa. Iya, sama-sama. Saya juga banyak sekali mendapatkan pembelajaran dari kegiatan coaching Bu Intan tadi. Iya, baik. Selamat melanjutkan lagi kegiatan Bu Terima Intan. kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bu Apsa. Pagi Bu Leni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya merasa semangat lah ya pagi ini untuk memulai semua kegiatan meskipun banyak begitu. Pasti ya. Mm. Bu Apsa, mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya, tapi mudah-mudahan Bu Apsa berkenan. Tidak mengganggu. Jadi saya ingin mengamati kegiatan coaching akademik, supervisi akademik yang dilakukan Bu Apsa. Berkenan ya untuk saya tanya-tanya gitu ya. Betul, sangat berkenan Bu Leni. Terima kasih Iya. juga ya Bu Apsa. Oke, yang pertama mungkin terkait rubrik dari coaching itu sendiri ya. Yang rencana dari Bu Apsa itu alurnya mau gimana nih Bu Apsa coachingnya? Coachingnya sih tentu saya akan menerapkan alur dari Tirta. Iya, jadi alur dari Tirta itu saya akan menanyakan dulu tujuannya seperti apa, kemudian bagaimana coaching nanti mengidentifikasi masalah gitu, sampai nanti dia bisa menemukan solusi dari masalah itu dan berkomitmen untuk menerapkan solusi yang sudah disampaikan dalam kegiatan coaching. Oke, jadi lebih fokus terlihat alur tirtanya ya, Betul. dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Oke, yang kedua, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Bu Apsa dari proses coaching yang akan dilakukan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentu tadi sesuai dengan alur tirta yang saya paparkan tadi ya Bu Len. Di sana tentu saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi menggali coach, Menggali. ya masalah yang dialami oleh coach sampai nanti coach sendiri itu bisa menemukan solusinya. Jadi bisa memberdayakan coach menemukan solusi dari masalahnya Iya. sampai berkomitmen juga. Oke, begitu. jadi lebih ke eksplorasi solusi. Iya. Oke, selanjutnya Bu Apsa, dari beberapa kompetensi yang harus kita kembangkan, tadi kan sudah disebutkan untuk lebih mengeksplorasi solusi ya, yang akan tersampaikan dari coach itu sendiri. Nah, kompetensi itu kan banyak ya Bu Apsa. Yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan pada proses coaching yang akan Bu Apsa lakukan itu apa? Yang lebih spesifik lagi. Mungkin spesifiknya tadi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya. Jadi saya ingin melatih diri saya mungkin ya, berlatih bagaimana sih sampai coach itu bisa menyampaikan segala Iya. masalahnya, tentu kan diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan. Begitu, Oke, boleh? berarti untuk ini ya pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Oke. Selanjutnya kira-kira nih indikator ketercapaian tujuan dari proses coaching Bu Apsa itu apa? Indikatornya. Indikatornya dari kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan, tentu saya ingin coaching itu bisa memaparkan masalahnya, menemukan penyebab-penyebab masalah itu, sampai nanti coaching juga bisa menemukan solusi-solusinya dan nanti berkomitmen untuk menerapkan segala solusi yang nanti sudah didiskusikan dalam kegiatan coaching. Itu indikatornya ya, Iya. ketercapaian tujuan dan tentu saja ya Bu Betul. Apsa ya dari coaching.
Oke, Bu Absa, untuk pra ini saya hanya mengajukan refleksi pertanyaan seperti itu. Nanti kita mohon maaf jika saya akan membersamai Bu Absa pada saat proses coaching yang nanti akan dilakukan, untuk juga memberikan masukan-masukan dan bisa saya amati seperti apa prosesnya. Sekali lagi terima kasih loh Bu Absa Bu Leni setelah menyampaikan apa yang akan hendak dilakukan pada proses coaching. Selamat pagi Bu Absa. Selamat pagi Bu Leni. Assalamualaikum Bu Intan. Salam Bu Absa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kebetulan lagi ada perasaan kurang baik nih Bu Absa. Oh, kenapa itu? Iya, saya lagi punya kecemasan yang cukup tinggi. Ya mudah-mudahan ya dari kegiatan ngobrol kita hari ini, Ya. terima kasih saya ucapkan kepada Bu Intan karena sudah meluangkan waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Nah, dari obrolan kali ini apa yang ingin dicapai oleh Bu Intan? Kayaknya saya ingin mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan kecemasan saya. Baik, mudah-mudahan ya dari obrolan kita hari ini memang apa yang dirasakan Bu Intan sekarang ini? Saya tuh cemas banget ya, jadi banyak sekali, kebetulan saya lagi ikut program guru penggerak CGMB, itu banyak sekali ternyata tugas-tugasnya, jadi saya punya kecemasan apakah saya itu bisa melewatinya, kan kalau dalam LMS itu harus bercentang hijau, sedangkan saya kayaknya masih banyak yang belum bercentang hijau Bu Absa. Tapi menurut saya nih ya, Bu Intan sangat luar biasa sebagai guru penggerak, juga sebagai guru di sekolahnya. Dari kegundah-gulanaan tadi terkait tugas-tugas dari kegiatan dalam program guru penggerak, menurut Bu Intan nih, apa kekuatan yang dimiliki oleh seorang Bu Intan dalam menjalani kegiatan sebagai calon guru penggerak? Saya itu senang belajar Bu Absa, senang belajar, senang ada tantangan. Terus kemudian senang bertemu dengan orang-orang yang baru, dan ya itu saya mah mungkin kelebihannya karena senang belajar aja ya, senang membaca, senang menulis. Terus kalau datang ke sekolah juga saya selalu lebih pagi untuk mereview atau melihat artikel kadang dalam Google. Mungkin itu ya yang saya rasa menjadi kelebihan saya gitu. Luar biasa sekali ya Bu Intan, itu saya melihat sosok yang semangat berarti ya dalam menjalani semua kegiatan ya, dibalik tadi sebagai calon guru penggerak juga kegiatan guru di sekolah juga kan, kewajiban di sekolah juga tidak ditinggalkan begitu. Baik, Bu Intan di sini selain dari kegiatan guru penggerak, nah mungkin ada kegiatan lain yang sedang dijalani oleh Bu Intan? Nggak ada ya, cuman sebagai guru BK aja sebetulnya di sekolah, paling di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari posisi mungkin Bu Intan sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai calon guru penggerak. Nah, dari skala 1 sampai 10 sekarang ya, di mana Bu Intan tuh posisi Bu Intan sekarang itu? Sepertinya di 6 ya Bu ya. Di 6. Iya. Nah, apa yang membuat Bu Intan memberikan poin 6 nih untuk posisi saat ini? Iya, jadi saya ada kekurang yakinan apakah saya bisa melanjutkan sebagai guru penggerak dalam program kegiatan ini. Itu aja sih Bu yang jadi kecemasan. Jadi titik masalahnya itu dari keyakinannya ya, apakah bisa gitu saya menjalani hari-hari sebagai calon guru penggerak begitu. Nah, upaya-upaya apa nih yang sudah Bu Intan lakukan? Nah, tadi membagi kegiatan ya antara sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru BK di sekolah, juga sebagai calon guru penggerak. Ya, paling saya menentukan prioritas ya Bu ya. Jadi kan kalau guru penggerak itu ada deadline-nya ya, ada tugas-tugas yang harus masuk, due date-nya tanggal berapa itu saya print, kemudian saya pajang. Jadi biar nggak kelewat due date-nya, saya coba berusaha aja supaya saya mengerjakan tugas jangan sampai melewati batas itu. Jadi saya akan lihat prioritas tanggalnya. Kemudian di sekolah juga saya akan prioritas yang urgent, harus ditangani, harus dikerjakan, itu saya akan lakukan. Kemudian di rumah juga harus bisa komunikasi, diskusi sama suami, sama anak, bahwa saya punya tambahan nih tugas
yang luar biasa di guru penggerak, karena memang tugas-tugasnya itu memang harus fokus, harus konsen, harus dikerjakan baik itu di sekolah ataupun memang yang ada yang harus dibawa ke rumah. Itu aja paling. Baik, tadi Bu Intan sudah memaparkan hal yang luar biasa ya. Berarti Bu Intan ini rencananya akan menerapkan manajemen waktu, begitu ya Bu Intan ya. Nah, dari penerapannya nanti mungkin apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari manajemen waktu tadi Bu Intan? Ya, ukuran saya berarti di sekolah saya bisa menyelesaikan tugas sebagai guru BK, kemudian tanpa meninggalkan siswa, terus kemudian di rumah juga saya bisa berjalan dengan baik, kondisi rumah baik-baik saja dengan suami dan anak, kemudian tugas-tugas juga bisa go green hijau di LMS gitu. Baik ya, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya Bu Intan semuanya itu baik. Nah, untuk mencapai tadi tujuan-tujuan indikator keberhasilan yang sudah Bu Intan paparkan nih, komitmennya bagaimana nih untuk rencananya nanti? Ya, komitmennya ya saya harus menjalankan manajemen waktu itu. Jadi saya mau komitmen bikin schedule dan itu harus saya harus saya laksanakan komitmennya gitu, tanpa melalaikan apa yang sudah saya rencanakan gitu aja. Baik ya. Nah, di sini dari komitmen tadi mungkin adakah keterlibatan pihak lain mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan Bu Intan lakukan? Iya, jadi yang bisa mendukung komitmen saya suami saya, kepala sekolah, rekan sejawat, anak saya, dan rekan-rekan semua yang ada di sekolah itu harus bisa mensupport saya. Baik, berarti dari segi komunikasi dengan berbagai pihak tadi ya, demi kelancaran kegiatan-kegiatan yang nanti akan Bu Intan lakukan ke depannya. Baik, ini nanti mungkin kapan nih kira-kira akan Bu Intan terapkan? Iya, dari mulai hari ini lah Bu, saya akan coba. Iya, mudah-mudahan dari solusi tadi manajemen waktu dapat membantu juga Bu Intan dalam mencapai segala indikator yang sudah Bu Intan paparkan tadi, dan semoga semuanya lancar ya Bu Intan ya. Baik, terima kasih Bu Intan sudah ngobrol dengan saya hari ini. Nah, nanti mungkin boleh saya meminta waktu lagi untuk kegiatan coaching berikutnya? Boleh. Saya pengen ketemu di minggu depan, bisa Bu? Bisa, insya Allah. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana keberlanjutan dari komitmen yang sudah Bu Intan sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Intan ya. Iya, baik, terima kasih Bu Intan untuk waktunya hari ini. Bu Afsa. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Bu Afsa. Siang Bu Eni. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Melakukan coaching terus ya. Iya. Bu Afsa, tadi saya sempat bergabung ya untuk mengamati proses coaching yang Bu Afsa lakukan kepada siapa tadi coachingnya? Coachingnya tadi Bu Intan. Bu Intan ya. Tadi saya sempat membersamai dan melihat gitu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Afsa. Tadi gimana nih perasaannya Bu Afsa pada saat coaching? Jadi perasaannya luar biasa ya. Saya jadi dapat pengalaman baru juga ketika saya melakukan coaching begitu. Jadi saya itu bisa mendengarkan sambil berpikir. Bagaimana nih caranya supaya coaching itu mampu memaparkan masalahnya. Juga bagaimana caranya saya bisa memancing coaching juga untuk menemukan solusi dari segala masalah yang sedang dia hadapi. Begitu Bu Leni. Oke. Apakah indikator dari keberhasilan proses coaching itu ada Bu Afsa rasakan atau terlihat gitu? Baik, tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Intan, saya sangat bangga ya Bu Intan itu bisa menemukan masalahnya juga, dan selain menemukan juga bisa mengatasi masalahnya dengan menemukan solusi-solusinya. Jadi menurut saya indikator keberhasilan dari coaching ini sudah ada di titik 8 mungkin ya. Oh iya, skalanya ya. Dari awalnya berapa Bu? Mungkin kalau saya melihat saya dari 6 sajalah dari awalnya. Iya, karena saya merasa saya belum percaya diri gitu. Apakah saya bisa, masih meragukan kemampuan saya. Tetapi setelah praktik coaching tadi, alhamdulillah. Iya Bu Afsa, tadi yang saya perhatikan memang tahapan coaching yang dilakukan
itu pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot sekali, dimana Bu Intan sebagai coach itu sudah bisa menjelaskan, memberikan informasi terkait jawaban dari pertanyaan Bu Hafsah sebagai coach gitu kan, dan itu terungkap semuanya. Dan apalagi yang saya rasakan luar biasa adalah ketika Bu Intan memikirkan solusi yang terbaik untuk dirinya apa, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentu saja ya. Dan di sana tidak terlihat juga Bu Hafsah untuk memberikan solusi, tidak terlihat gitu. Jadi ini semua itu proses coaching yang dilakukan ini, Bu Intan sudah menyampaikan rencana strategi solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang dirasakan. Luar biasa sekali Bu Hafsah. Dan Bu Hafsah bisa fokus mendengarkan penuh ya, kehadiran penuh ya, secara gestur, menjadi pendengar yang aktif gitu kan, dan menyerahkan semuanya kepada coach, solusinya dan sebagainya itu sudah sangat terlihat. Dan kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan dari proses coaching tadi? Tentunya saya akan terus berlatih ya coaching ini, karena saya merasa saya harus lebih mengembangkan tadi di memperdalam masalah dan tadi ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dari coaching itu bisa menemukan solusi terbaik untuk berbagai masalah yang sedang dihadapi. Itu begitu pencapaiannya ya Bu iya Hafsah. betul. Oke, Bu Hafsah luar biasa sekali coaching yang sudah dilakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Hafsah bisa terus berlatih untuk menjadi coach yang memang profesional gitu, untuk berdiskusi dengan coach, dan mudah-mudahan komunikasi kita juga tetap terjalin. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih ya Bu Hafsah ya. Sama-sama, Selamat Bu melanjutkan Leni. aktivitas. Terima kasih juga Selamat atas segala siang. sarannya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.